Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Mutsfiratun Az-Zahra dengan NIM 211011020. Di sini saya akan menjelaskan apa itu asal mula makhluk hidup dalam Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Mutsfiratun Az-Zahra dengan NIM 211011020. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana asal mula makhluk hidup dalam perspektif Al-Quran. Manusia merupakan makhluk Allah yang paling sempurna dan memiliki berbagai kelebihan dibandingkan makhluk-makhluk yang lain yang ada di dalam alam raya ini. Hal itu telah diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Tin ayat 4. Sesungguhnya kami telah menjadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sebagai makhluk dan ciptaan yang paling sempurna, manusia tentunya memiliki konsep dan karakteristik yang berbeda dari makhluk-makhluk yang lain. Perbedaan itulah yang menjadi ikon tersendiri sehingga dia disebut sebagai manusia. Al-Quran telah memberikan keterangan-keterangan kepada kita mengenai susunan, struktur, karakter yang kesemuanya itu membentuk suatu konsep utuh tentang manusia dengan jeli dan cermat jika kita mau meneliti dan mendalami pesan-pesan kitab suci itu. A. Konsep manusia dalam perspektif Al-Quran. Istilah manusia dalam Al-Quran disebutkan dengan menggunakan 3 kata, yaitu insan, ins, dan basyar. Ketika menggunakan kata basyar, yang dimaksudkan Al-Quran adalah anak turun Adam, makhluk fisik yang suka makan dan berjalan ke pasar. Dimensi fisikal itulah yang membuat pengertian basyar mencakup anak keturunan Adam secara keseluruhan. Kata basyar untuk menunjukkan sisi-sisi kemanusiaan para rasul dan nabi. Artinya, para rasul dan nabi tersebut adalah manusia biasa seperti halnya manusia-manusia lain. Mereka bukanlah makhluk yang ciptakan dengan unsur yang berbeda dan manusia biasa. Mereka juga membutuhkan makanan dan minuman seperti yang lainnya. Konsep manusia menurut Al-Quran. Dia adalah makhluk yang sangat istimewa, tercipta dari 2 unsur yang menyatu antara materi dan roh, dianugerahi dengan berbagai kelebihan, diberikan hak-hak yang tidak diberikan kepada makhluk-makhluk lain seperti jin dan malaikat. Itu semua merupakan anugerah Tuhan kepada manusia untuk senantiasa berproses dalam meningkatkan kualitas dirinya, yang dalam banyak ayat sering disebut dengan istilah takwa. Istilah takwa ini sebenarnya hanya punya makna dalam lingkup yang lebih luas, yaitu lingkup sosial kemasyarakatan. Secara alami, manusia adalah makhluk Tuhan yang aktif dan berinisiatif. Kelak, pada hari perhitungan, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan dan perbuatannya selama berada di dunia. Karena hanya dia di antara makhluk lain yang dibekali potensi yang bisa memilih untuk patuh dan ingkar. Inilah sifat dasar yang membedakan manusia dari ciptaan Tuhan yang lain. B. Konsep alam dalam perspektif Al-Quran. Pembahasan Al-Quran tentang kosmologi sangat sedikit terkait dengan metafisika penciptaan. Secara sederhana, Al-Quran menyatakan bahwa alam semesta dan apapun yang dikehendaki Allah akan terwujud dengan perintahnya. Alam raya dan pemberi perintah yang tak terbantah. Artinya, alam raya ini tunduk kepada Allah secara otomatis, tidak ada potensi untuk memilih antara patuh atau tidak. Secara ontologis, ini berbeda dari manusia yang diberikan potensi dan kebebasan untuk memilih antara patuh atau ingkar. Maka dari itu, secara holistik, kelak hari pembalasan yang dituntut untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan hanya manusia, alam raya tidak dituntut sama sekali karena sifatnya yang reseptif dan pasif. C. Relasi antara manusia dan alam. Meskipun Allah telah melarang berbuat kerusakan di muka bumi, masih ada manusia yang selalu berbuat kerusakan dan kekacauan di muka bumi. Mereka adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas kelestarian alam semesta ini. Merusak alam menurut kemauannya sendiri, melakukan penebangan-penebangan hutan, mengeksploitasi kekayaan laut dengan cara yang tidak bijak, mencemari udara dengan berbagai macam pembakaran, dan lain-lain sebagainya. Karena ulah manusia, berbagai macam pembakaran
Karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab itulah akhirnya keseimbangan alam semesta menjadi tidak berfungsi dan rusak. Semua itu juga diakibatkan oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Kerusakan-kerusakan yang terjadi di alam ini adalah akibat ulah perbuatan manusia. Sifat manusia yang selalu rakus, tamak, dolim, dan lain sebagainya adalah sisi jelek dari makhluk yang bernama manusia. Dalam kacamata humanisme, kerusakan dan ketidakseimbangan lingkungan ini terjadi akibat manusia terlalu mengedepankan egonya dan ingin menguasai segala-galanya. Dan memang Allah telah menyelamatkan dua karakter sifat yang bertolak belakang di dalam diri manusia. Keduanya akan senantiasa berperang untuk mendominasi diri manusia. Maka dari itu, agar dominasi dimenangkan oleh karakter yang baik, harus senantiasa biasa dengan hikmah-hikmah ilahiyah dan nilai-nilai spiritualitas yang bersumber dari Allah yang Maha Pengasih. Kesimpulannya yaitu, dalam perspektif ontologis, manusia adalah makhluk aktif, kreatif, dan inovatif yang bertanggung jawab mutlak atas segala tindakan yang dilakukan, termasuk tindakan terhadap alam raya. Selain manusia, Allah juga menciptakan alam raya yang tak terhingga. Kesemuanya itu diciptakan oleh Allah dan diperuntukkan kepada manusia. Oleh karena itu, dia bertanggung jawab dan berkewajiban untuk menjaga dan melestarikannya agar menjadi tempat hunian yang layak dan nyaman bagi diri mereka sendiri. Secara ontologis juga, alam raya ini diciptakan dengan sifatnya yang pasif dan reseptif. Ia hanya tunduk pada perintah Tuhan dan dalam aspek-aspek tertentu. Perbuatan dan tindakan manusia, karena itu Allah menciptakan alam raya ini sebagai media manusia dalam mengejawantahkan makna kekhalifannya dan harus dirawat dan dijaga secara seimbang agar tidak menjadi bencana bagi manusia itu sendiri. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.